Bayangkan, sebuah pesawat besar milik maskapai internasional meluncur menembus langit malam. Di dalamnya, ratusan nyawa pasrah saat mesin pesawat tiba-tiba meledak. Pilot panik, pramugari menjerit. Namun di barisan ekonomi, seorang TKI yang selama ini diremehkan, berdiri dan melakukan satu gerakan sederhana yang menyelamatkan seluruh penumpang. Sebelum kita masuk ke cerita ini, tekan tombol like dan tuliskan, "Amin," di kolom komentar. Semoga Allah selalu menjaga kita dari bahaya dalam setiap perjalanan, baik di darat, laut, maupun udara. Angin malam Seoul bertiup pelan ketika Ryan melangkah menyusuri koridor bandara dengan langkah gontai. Matanya sayu, tubuhnya letih setelah bertahun-tahun bekerja sebagai TKI di Korea Selatan. Di tangannya tergenggam tiket pesawat ekonomi paling murah, tiket pulang yang sudah ia tabung sejak berbulan-bulan lalu. Jaket lusuh membungkus tubuhnya yang kurus, sepatu kerjanya sudah mulai aus, dan ransel tua di punggungnya tampak robek di beberapa sisi. Di antara lautan orang berjas rapi dan koper mahal, sosok Ryan terlihat seperti titik kecil yang tak dianggap. Namun di balik wajahnya yang tenang, ada harapan besar untuk segera memeluk ibunya di kampung halaman. Saat memasuki ruang tunggu, pandangan sinis mulai terasa. Seorang wanita muda Korea yang duduk tak jauh darinya menatap dari ujung kepala hingga kaki dengan ekspresi jijik. Dua orang pria bule parubaya berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya, seolah kehadirannya mengganggu kenyamanan mereka. Ryan pura-pura tidak peduli, meski di dadanya ada perasaan perih yang sulit dijelaskan. Sudah sering ia diperlakukan seperti ini, diremehkan hanya karena penampilan dan statusnya. Dalam hati, ia berzikir pelan, mengingat Allah, agar hatinya tetap tenang dan tidak membalas kebencian dengan kebencian. Panggilan boarding terdengar melalui pengeras suara. Penumpang kelas bisnis dan first class dipersilakan masuk lebih dulu. Ryan berdiri di barisan paling belakang bersama para penumpang kelas ekonomi. Ketika ia menunjukkan boarding pass-nya, pramugari Korea yang bertugas hanya memberikan tatapan datar tanpa senyum, berbeda jauh dari perlakuannya terhadap penumpang di depannya yang berjas dan beraroma parfum mahal. "Seat 52A," katanya singkat. Lalu melirik ransel Ryan dengan mata curiga. Seolah tas itu menyimpan masalah. Ryan hanya mengangguk sopan dan melangkah masuk ke pesawat. Di dalam kabin, udara terasa dingin dan asing. Ryan mencari kursinya yang berada di dekat jendela paling belakang. Beberapa penumpang yang sudah duduk lebih dulu memperhatikannya dengan pandangan tidak bersahabat. Seorang pria bule yang duduk di kursi lorong bahkan menghela napas keras seakan keberadaan Ryan mengganggu. "Excuse me," kata Ryan pelan, berusaha melewati dengan sopan. Namun pria itu tidak bergeming, baru menggeser tubuhnya malas setelah pramugari menegurnya. Ryan duduk di kursinya dan menatap keluar jendela. Lampu-lampu landasan bandara berkelip seperti bintang jauh. Dalam hatinya, ia membayangkan sawah hijau di kampung, suara ayam berkokok pagi, dan wajah ibunya yang menua menunggunya pulang. Tak lama kemudian, seorang anak kecil Korea bersama ibunya duduk di kursi seberang lorong. Si anak menunjuk ke arah Ryan dan bertanya dengan suara polos, "Uma, kenapa bajunya jelek?" Sang ibu menepuk tangan anaknya pelan tapi tidak membetulkan ucapannya. Ia hanya tersenyum kaku lalu memalingkan wajah. Kalimat sederhana itu menampar Ryan lebih keras dari apapun. Ia tersenyum hambar, mencoba tidak mempermasalahkan, tapi matanya sedikit berkaca. Ia menunduk dan menarik napas dalam. "Sabar," bisiknya dalam hati. Ia percaya, Allah selalu melihat apa yang tidak dilihat manusia. Suasana kabin mulai ramai. Kru pramugari memberikan instruksi keselamatan dengan bahasa Korea dan Inggris. Penumpang kelas atas sibuk mengobrol, beberapa menyalakan laptop, sementara di belakang hanya terdengar suara orang menarik napas panjang, bersiap untuk perjalanan panjang. Ryan mengamati satu persatu pramugari yang melintas. Semua tampak profesional, namun ada perbedaan mencolok dalam cara mereka melayani. Kepada penumpang kelas bisnis, mereka menunduk sopan dan berbicara lembut. Kepada penumpang seperti Ryan, mereka hanya sekadar lewat tanpa senyum. Ada perasaan kecil dalam hati Ryan, campuran antara sedih dan pasrah, perasaan seorang manusia yang selalu berada di sudut tak terlihat.
Ketika pesawat mulai bergerak menuju landasan pacu, suara mesin menggelegar halus. Getaran ringan terasa di seluruh badan pesawat. Ryan menutup matanya sejenak, merapatkan jaket lusuhnya, dan dalam diam mengucap doa. Ya Allah, lindungilah perjalanan ini. Izinkan aku pulang dengan selamat. Aku hanya ingin bertemu ibu, lirihnya dalam hati. Di luar sana, hujan rintik mulai turun. Lampu landasan memantul di genangan air seperti cermin. Ryan membuka mata perlahan, memandangi pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Rindu, cemas, dan harapan yang begitu dalam. Pesawat akhirnya tinggal landas. Tubuh Ryan sedikit terdorong ke belakang saat pesawat menanjak. Ia merasakan hentakan khas saat roda pesawat terangkat dari landasan. Dari jendela, lampu kota Seoul tampak mengecil perlahan, seperti gugusan bintang yang menjauh. Ryan menatapnya lama, seolah ingin menyimpan semua kenangan di negeri orang dalam ingatannya. Di balik kelelahan dan kesunyian, ada kebanggaan kecil. Ia berhasil bertahan di negara asing, mengumpulkan uang dengan kerja keras, dan kini saatnya pulang. Namun meski tubuhnya duduk di barisan paling belakang dengan tiket ekonomi termurah, dalam sorot matanya ada sesuatu yang berbeda malam itu, ketenangan yang tidak dimiliki penumpang lain. Seperti seseorang yang pernah melewati situasi-situasi sulit dan tahu bagaimana menenangkan dirinya. Orang-orang mungkin melihatnya sebagai TKI biasa, tapi langit malam di luar sana menjadi saksi bahwa takdir sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar untuknya. Sebuah perjalanan yang awalnya hanya tentang kepulangan, perlahan berubah menjadi awal dari kisah luar biasa yang tak seorang pun di kabin itu duga. Beberapa jam setelah pesawat lepas landas, suasana kabin perlahan berubah menjadi tenang. Lampu utama dimatikan, hanya lampu kecil di atas kursi yang menyala redup. Suara mesin pesawat mengalun stabil seperti dengungan panjang yang menenangkan sebagian besar penumpang. Ryan menyandarkan kepalanya ke jendela, menatap gelapnya langit di luar. Dari ketinggian ini, dunia terlihat sunyi, seolah semua beban hidup yang ia tanggung selama ini ikut mengecil di kejauhan. Namun di balik ketenangan itu, ada perasaan ganjil yang mulai merayap perlahan di dada Ryan, perasaan yang sulit dijelaskan, seperti firasat yang tak bisa diabaikan. Matanya melirik ke barisan kursi depan. Seorang pria bule parubaya dengan jas rapi tampak gelisah. Bolak-balik membuka laptopnya dan menghela napas panjang. Pramugari menghampirinya dengan wajah penuh perhatian, memberikan minuman hangat, lalu menunduk sopan. Sementara itu, saat Ryan meminta air putih beberapa menit sebelumnya, ia hanya disuruh menunggu tanpa senyum. Perbedaan perlakuan itu kembali menusuk hatinya. Tapi ia mencoba menenangkan diri. Sabar, Ryan. Kamu cuma numpang pulang. Tak perlu ambil hati. Gumamnya pelan sambil mengusap telapak tangannya yang kasar akibat kerja keras di negeri orang. Udara kabin terasa sedikit dingin, membuat Ryan merapatkan jaket lusuhnya. Ia menutup mata, mencoba memejamkan diri, namun suara kecil seperti dengungan aneh terdengar dari luar jendela bagian sayap kiri. Ia membuka mata perlahan, menajamkan pendengaran. Suara itu seperti desisan halus yang datang dan pergi. Tak terlalu keras tapi cukup mengganggu bagi seseorang yang peka. Penumpang lain tampaknya tak menyadari, sibuk dengan selimut dan film masing-masing. Ryan menatap sayap kiri dengan seksama. Tak ada yang aneh secara kasat mata, tapi desisan itu terus muncul, terputus-putus seperti tekanan udara yang bocor. Ia mencoba mengabaikannya, mengira hanya suara normal pesawat, tapi hatinya terasa tidak tenang. Dalam hidupnya, firasat seringkali menjadi penuntun. Saat bekerja di pabrik di Korea, firasatnya pernah menyelamatkan nyawa rekan kerjanya dari kebocoran gas. Kini, di tengah langit malam yang luas, rasa itu kembali muncul. Ia meremas lututnya, menarik napas panjang, lalu menghembuskan perlahan. Ya Allah, kalau ini hanya perasaanku, tenangkanlah hati ini. Tapi kalau ada sesuatu, tunjukkanlah padaku caranya. Lirihnya dalam hati. Tak lama setelah itu, lampu, fasten seat belt, menyala tiba-tiba. Sebuah suara dari kokpit terdengar melalui pengeras. Tuan dan Nyonya, harap kembali ke kursi dan kenakan sabuk pengaman. Kami sedang melewati area turbulensi ringan.
Beberapa penumpang menghela napas kecewa karena film dan aktivitas mereka terganggu. Pesawat sedikit bergetar, membuat gelas-gelas di meja bergetar halus. Ryan merapatkan sabuk pengamannya, tapi pandangannya kembali ke arah jendela sayap kiri. Kali ini, desisan itu terdengar lebih jelas, diiringi bunyi getaran aneh seperti sesuatu yang tidak seharusnya longgar. Tubuhnya merespons lebih cepat dari pikirannya. Ia tidak panik, tapi juga tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Getaran pesawat semakin terasa. Beberapa penumpang terbangun, terutama mereka yang duduk di baris belakang. Seorang ibu Korea yang duduk tak jauh dari Ryan terlihat cemas, memeluk anaknya sambil menatap ke atas. Ryan mencoba tersenyum menenangkan, meski dalam hatinya ia mulai menyusun kemungkinan. Ia tahu betul, pada ketinggian ini, kebocoran kecil saja bisa menjadi masalah besar jika tidak segera ditangani. Ia menggeser duduknya, sedikit mencondongkan tubuh ke arah jendela, mengamati dengan lebih fokus. Langit di luar benar-benar gelap. Hanya sesekali cahaya redup dari sayap memantul ke arah awan. Pesawat mulai memasuki wilayah laut terbuka. Dari pengeras suara terdengar suara pilot dengan nada tenang namun tegas. Kita akan terbang di atas lautan selama beberapa jam ke depan. Mohon tetap duduk dan nikmati penerbangan. Kalimat itu bagi sebagian orang mungkin biasa saja, tapi bagi Ryan, justru semakin mempertebal kegelisahan. Jika ada masalah besar saat melintas laut, pendaratan darurat akan jauh lebih sulit dibandingkan jika masih berada di daratan. Ia menggenggam erat sandaran tangan, pikirannya berputar cepat. Ia tidak ingin membuat keributan, tapi ia juga tidak bisa membiarkan firasat ini begitu saja. Tiba-tiba, suara letupan keras terdengar dari sisi kiri pesawat. Dum! Suaranya tidak seperti petir, tapi seperti tekanan udara yang pecah mendadak. Kabin bergetar kuat. Lampu berkedip sesaat. Beberapa penumpang berteriak panik. Seorang pramugari berlari kecil ke arah belakang. Wajahnya pucat. Alarm kecil berbunyi di kabin. Pertanda sistem pesawat mendeteksi sesuatu yang tidak normal. Ryan refleks menatap jendela kiri. Dari kejauhan, ia melihat percikan kecil di sekitar mesin kiri. Ia tahu betul suara itu bukan hal sepele. Wajahnya tegang, tapi matanya fokus. Sorot mata seseorang yang pernah berhadapan langsung dengan situasi genting. Penumpang mulai gelisah. Seorang pria bule di depan berdiri tergesa, ingin mengambil koper dari bagasi kabin. Pramugari berteriak dalam bahasa Korea agar semua duduk dan tenang. Tangisan anak-anak mulai terdengar. Udara kabin terasa lebih dingin. Tekanan atmosfer perlahan berubah. Masker oksigen belum turun, tapi atmosfer ketegangan sudah menyelimuti seluruh kabin. Ryan menatap sekeliling, melihat bagaimana kepanikan mulai menjalar dari satu kursi ke kursi lainnya, seperti ombak yang merambat cepat. Ia menelan ludah pelan, menyadari bahwa ini bukan lagi firasat kosong. Sesuatu benar-benar terjadi. Ia menutup mata sejenak, merasakan getaran pesawat melalui sandaran kursi. Setiap bunyi, setiap perubahan tekanan, ia simpan dalam ingatan dan nalurinya bekerja. Ya Allah! Kuatkan aku, bisiknya lirih. Ia bukan orang yang suka mencampuri urusan, tapi hatinya tahu, perjalanan malam ini tidak akan berjalan seperti penerbangan biasa. Dalam diam, ia bersiap, bukan dalam arti fisik, tapi batin. Karena apa yang baru saja terjadi hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Getaran pesawat kembali meningkat, dan rasa tenang yang sempat menyelimuti kabin kini benar-benar lenyap. Suasana kabin yang semula hanya diwarnai getaran dan teriakan kecil, kini berubah menjadi kepanikan yang lebih nyata. Ledakan tadi masih menggema di kepala semua penumpang. Lampu kabin beralih ke mode darurat. Redup kemerahan dengan beberapa lampu berkedip. Bau hangus samar mulai tercium dari sisi kiri, membuat beberapa orang menutup hidung dengan panik. Masker oksigen belum turun, tapi detak jantung semua orang seolah sudah berpacu dengan kecepatan pesawat. Pilot belum memberikan pengumuman apapun setelah suara letupan itu, dan ketidakjelasan itulah yang paling menakutkan. Dalam kondisi darurat, diam justru terasa lebih mencekam daripada kabar buruk. Ryan duduk dengan tenang tapi matanya tajam mengamati keadaan.
Ia memperhatikan pramugari yang berlari ke arah kabin depan sambil berkomunikasi melalui interkom dalam bahasa Korea yang cepat dan tegang. Dari nada suaranya, jelas ada masalah besar. Penumpang mulai saling bertanya dengan suara panik. Seorang pria bule paruh baya yang sejak awal duduk di kelas bisnis kini mendatangi barisan belakang dengan langkah tergesa. Ia menunjuk ke arah Ryan dengan telunjuknya, matanya membelalak, dan berteriak dalam bahasa Inggris yang terbata-bata. "It's him. He is suspicious. He was looking at the wing before it exploded." Suaranya cukup keras untuk menarik perhatian banyak penumpang. Beberapa orang langsung ikut melirik ke arah Ryan dengan curiga. Tatapan yang tadinya hanya meremehkan, kini berubah menjadi tuduhan. "Apa benar?" bisik seorang ibu Korea ke suaminya. "Dia TKI, kan? Mungkin dia bawa sesuatu." Gumam yang lain. Dalam sekejap, fokus ketakutan bergeser dari mesin pesawat ke sosok Ryan yang duduk di kursi belakang. Seorang pramugari muda mendekatinya dengan wajah gugup. "Excuse me, sir. Can you please stay seated?" katanya dengan bahasa Inggris patah-patah. Tapi nada suaranya terdengar lebih seperti perintah ketimbang permintaan sopan. Ryan menatapnya dengan tenang. "Saya hanya memperhatikan sayap, bukan melakukan apa-apa," jawabnya pelan, mencoba menjelaskan. Namun suasana tidak mendukung. Seorang pria bule yang tadi berteriak mulai mendekat lebih agresif. "Shallallahu alaihi wasallam him. He was watching like he knew it would happen," teriaknya. Suaranya meninggi karena ketakutan yang berubah menjadi tuduhan. Seorang penumpang Korea ikut berdiri dan menuding. "Dia aneh dari tadi. Lihat bajunya. Siapa tahu dia bawa barang berbahaya." Ryan berdiri perlahan, bukan untuk melawan, tapi agar bisa menjelaskan dengan tenang. Namun gerakannya justru membuat beberapa orang mundur ketakutan, seperti sedang menghadapi ancaman. Pramugari mengangkat tangan, meminta semua duduk. "Please, sit down, katanya panik. Namun situasi sudah telanjur membara. Penumpang yang diliputi ketakutan seringkali mencari sosok untuk disalahkan. Dan malam itu, Ryan menjadi sasaran sempurna. Wajah asing, pakaian lusuh, duduk di belakang, dan kebetulan memperhatikan sayap sebelum ledakan. Dalam tekanan itu, Ryan menarik napas panjang. Ia tahu jika ia ikut terpancing emosi, keadaan akan makin kacau. "Saya tidak bawa apa-apa. Saya hanya dengar suara aneh dari sayap sebelum ledakan. Saya khawatir," ucapnya dengan nada tegas namun terkendali. Sorot matanya tidak gemetar sedikit pun. Pramugari yang berdiri di dekatnya terlihat bimbang, antara mengikuti prosedur keamanan atau mempercayai kata-kata seorang penumpang kelas ekonomi yang dianggap tidak penting. Ketika suasana memanas, turbulensi besar tiba-tiba mengguncang pesawat. Seluruh kabin berguncang keras, beberapa bagasi kabin terbuka, tas dan jaket berjatuhan. Penumpang menjerit histeris. Seorang anak kecil terlempar dari kursinya. Tapi untung sabuk pengaman masih mengikat tubuh mungil itu. Pramugari tersandung dan hampir jatuh. Tapi Ryan refleks menangkap tubuhnya agar tidak membentur kursi. Pramugari itu terkejut, menatap Ryan dengan mata lebar. Baru kali ini ia melihat ketenangan seperti itu dalam situasi yang begitu genting. Pilot akhirnya berbicara melalui pengeras suara. Suaranya terdengar berat dan tergesa. "Kepada seluruh penumpang, mohon tetap duduk dan kenakan sabuk pengaman. Kami mengalami gangguan pada mesin kiri dan sedang berusaha menstabilkan pesawat. Mohon tenang dan ikuti instruksi kru." Meskipun kalimat itu dimaksudkan untuk menenangkan, kenyataannya justru membuat kepanikan melonjak. Kata, "gangguan mesin," sudah cukup untuk menimbulkan bayangan buruk di benak banyak orang. Beberapa menangis. Sebagian membaca doa dengan suara gemetar. Pria bule yang tadi menuduh Ryan kini kehilangan arah. Ia menatap ke jendela kiri dan menyadari ada percikan kecil yang mulai terlihat jelas. Ia mundur dengan wajah pucat. "Oh my God!" gumamnya ketakutan. Tuduhan terhadap Ryan mulai mereda perlahan, digantikan oleh rasa takut yang lebih besar. Kenyataan bahwa mereka semua berada di atas lautan dengan satu mesin pesawat yang bermasalah. Ryan duduk kembali. Tapi kali ini bukan dalam posisi pasrah. Matanya fokus,
Telinganya menangkap setiap perubahan suara mesin. Ia seperti seseorang yang sedang menganalisis situasi dengan tenang, bukan penumpang biasa yang menyerah pada ketakutan. Seorang pramugari senior mendekatinya dengan napas terengah. "Kau bilang dengar suara aneh sebelum ledakan?" Tanyanya dalam bahasa Inggris dengan nada lebih serius. Ryan mengangguk. "Ya." Seperti tekanan udara bocor dari pintu belakang dekat sayap kiri. Desisannya semakin keras sebelum ledakan. Jawabnya lugas. Pramugari itu menatapnya tajam, mencoba membaca ketulusan dari matanya. Ada sesuatu dalam cara Ryan berbicara, bukan sekadar ketakutan, tapi kejelasan teknis yang jarang dimiliki penumpang biasa. "Baik, tetap di kursi. Jangan lakukan apa-apa dulu," kata pramugari senior itu sebelum bergegas ke depan untuk melapor. Ryan memejamkan mata sejenak. Hatinya bergetar. Ia mengingat masa lalu yang pernah ia tutup rapat. Situasi darurat seperti ini mengingatkannya pada satu masa dalam hidupnya. Masa di mana ia bukan hanya seorang pekerja kasar, tapi seseorang yang tahu cara menyelamatkan nyawa. Ia berzikir pelan dalam hati. "Ya Allah, berikan aku ketenangan." Getaran pesawat semakin terasa, tapi sorot matanya tetap tenang. Di tengah kabin yang dipenuhi ketakutan dan tuduhan, Ryan duduk seperti batu karang di tengah badai. Ia tahu, badai yang sesungguhnya belum dimulai. Kabin masih berguncang hebat ketika pramugari senior berlari ke arah kokpit membawa laporan yang baru saja ia dengar dari Ryan. Sementara itu, para penumpang mencoba bertahan di tengah kepanikan. Teriakan, tangisan anak-anak, dan suara koper jatuh bercampur jadi satu, menciptakan suasana yang seperti adegan bencana. Ryan tetap duduk di kursinya, namun matanya tak berhenti memperhatikan ke arah belakang kabin, tepatnya pada pintu darurat dekat sayap kiri. Ia tidak tahu kenapa, tapi firasatnya terus mengarah ke sana. Desisan halus yang tadi ia dengar kini semakin jelas. Ritmenya tidak beraturan seperti kebocoran tekanan udara yang semakin parah. Pramugari muda yang tadi sempat menegurnya kini berdiri tak jauh darinya dengan wajah ketakutan. Ia mencoba menjaga ketenangan untuk penumpang, tapi matanya jelas menyimpan panik. Ryan bangkit perlahan dari kursinya. Sabuk pengaman ia lepas dengan hati-hati. Pramugari itu spontan melangkah ke depan, berusaha menghalangi. "Sir, please, sit down. You can stand up now," katanya panik. Namun Ryan menatapnya dengan sorot mata mantap. "Kalau kamu terus diam di sini, tekanan kabin bisa turun drastis." Saya dengar suara bocor dari pintu belakang. "Ini bukan masalah kecil," ucapnya dalam bahasa Inggris yang tegas dan jernih. Pramugari itu terkejut. Kata-kata Ryan berbeda dari penumpang panik biasa. Nada bicaranya penuh keyakinan dan ketenangan. Ia sempat ragu, tapi sebelum sempat menjawab, getaran keras kembali mengguncang pesawat. Masker oksigen turun secara otomatis dari panel atas. Teriakan serempak terdengar. Seorang ibu Korea berteriak memanggil anaknya. Seorang pria bule memeluk istrinya sambil menangis ketakutan. Dalam kekacauan itu, Ryan melangkah ke belakang. Setiap langkahnya terasa berat, bukan hanya karena guncangan, tapi karena tatapan penuh kecurigaan dan ketakutan yang kembali mengarah padanya. Tapi kali ini, ia tidak peduli lagi. Nalurinya lebih kuat dari pandangan orang. Begitu sampai di dekat pintu darurat belakang, desisan itu terdengar sangat jelas, seperti udara bertekanan tinggi yang lolos dari celah kecil. Ia meraba sekitar pintu dengan tangan kasar bekas kerja keras. Dan benar saja, ada celah sangat kecil di sudut bawah pintu, kemungkinan akibat benturan tekanan saat mesin kiri meledak tadi. Dari celah itu, udara menyembur dengan kekuatan halus namun terus-menerus, menyebabkan turbulensi lokal di bagian ekor pesawat. Tak ada satupun kru yang sempat memperhatikan area ini karena fokus mereka tertuju pada mesin. Namun bagi Ryan, suara kebocoran seperti ini bukan hal asing. Ia pernah menghadapinya dulu, bukan di pesawat, tapi di kapal patroli saat menjadi relawan SAR. Bedanya, kali ini ia berada di ketinggian puluhan ribu kaki. Pramugari muda mengikuti dari belakang dengan napas memburu. "Apa yang kamu lakukan?" tanyanya ketakutan. Ryan menatap celah itu dengan serius. "Kalau dibiarkan,
Tekanan kabin bisa turun lebih cepat dari yang kalian duga. Ini harus disumbat sebelum sistem kehilangan kendali. Jawabnya cepat. Ia membuka ransel lusuhnya, mengeluarkan seutas kain panjang yang selama ini selalu ia bawa, bekas sarung tangan kerja yang sudah ia ikat jadi satu. Beberapa penumpang melihat aksinya dengan wajah bingung, sebagian ketakutan, seolah ia sedang melakukan sesuatu yang berbahaya. "Jangan sentuh pintu," teriak seorang pria bule dari kursinya. "Kalau kamu buka, kita semua mati." Rian tidak menoleh. Ia tahu risikonya. Ia tidak berniat membuka pintu, hanya memperbaiki celah kecil itu. Dengan sigap, ia melilitkan kain tersebut, lalu mengikatnya dengan teknik simpul darurat yang sangat spesifik. Gerakannya cepat, rapi, dan tidak ragu, seperti seseorang yang sudah berpengalaman menghadapi keadaan kritis. Pramugari yang tadi panik kini hanya bisa terdiam menyaksikan. Tangannya sempat terulur, tapi ia mengurungkan niat untuk menghentikan. Suara desisan perlahan mereda. Rian menarik simpul terakhir dengan kuat, memastikan tidak ada kebocoran udara yang tersisa. Begitu simpul itu kencang, getaran di bagian belakang pesawat berkurang sedikit. Tekanan udara mulai stabil perlahan, terbukti dari panel indikator tekanan di dekat pintu yang mulai berubah ke zona aman. Pramugari muda menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. "Kamu, bagaimana kamu tahu caranya?" Tanyanya dengan suara pelan, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Rian tidak menjawab panjang. "Saya pernah belajar," jawabnya singkat sambil merapikan sisa kainnya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa langkah kecil ini mungkin saja menyelamatkan nyawa puluhan orang di bagian belakang pesawat. Ia bukan kru, bukan pilot, tapi malam ini, tangannya menjadi satu-satunya yang bergerak saat semua orang membeku dalam ketakutan. Penumpang yang tadinya menatap curiga kini mulai menunjukkan ekspresi campuran antara terkejut dan kagum. Seorang bapak Korea yang duduk tak jauh dari pintu bahkan berbisik pelan. Dia bukan orang biasa. Namun Rian tidak mencari pengakuan. Ia kembali ke kursinya dengan langkah tenang, sementara pramugari muda berlari ke depan untuk melapor ke kru kabin senior. Dalam perjalanannya melewati lorong, beberapa penumpang menatapnya dengan mata yang berbeda, tidak lagi penuh tuduhan, tapi heran dan sedikit hormat. Namun Rian tetap menunduk, tidak ingin menjadi pusat perhatian. Di kursinya, ia menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya sejak ledakan tadi, tekanan udara terasa sedikit lebih stabil. Masker oksigen masih tergantung, suara tangisan masih terdengar, tapi ada sesuatu yang mulai berubah di udara, secercah harapan kecil. Ia menatap keluar jendela sayap kiri yang masih menyala redup. Langit malam terbentang luas, gelap, dan tak terduga. Dalam hati, ia berbisik, "Ya Allah, bimbing aku terus." Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi malam itu satu hal sudah jelas. Ia tidak lagi hanya penumpang biasa. Ia mulai memainkan peran penting dalam pertempuran sunyi di langit. Setelah kebocoran di pintu belakang berhasil ia atasi, Rian kembali duduk di kursinya. Napasnya sedikit memburu, bukan karena lelah, tetapi karena adrenalin yang masih mengalir deras di tubuhnya. Ia menatap ke arah lorong kabin yang kini tampak jauh lebih tenang dibanding beberapa menit sebelumnya. Guncangan pesawat mulai mereda, tekanan udara kembali stabil, dan pramugari tampak bergerak lebih terarah. Namun ketenangan itu tidak benar-benar utuh. Masih ada kepanikan yang tersisa di mata penumpang, suara tangis kecil, dan doa-doa lirih yang terucap dari berbagai bahasa. Semua menyadari mereka belum benar-benar selamat. Pramugari muda yang tadi menyaksikan tindakan Rian kini kembali dari kabin depan dengan napas tergesa. Ia menghampiri Rian, menunduk sedikit dengan ekspresi campuran antara syok dan rasa hormat. "Tindakanmu tadi luar biasa. Tekanan kabin stabil kembali setelah kamu ikat celah itu," katanya dengan suara tercekat. "Senior kami bilang kalau celah itu dibiarkan 5 menit saja, sistem bisa kolaps." Rian hanya mengangguk kecil, tidak mencari pujian. "Syukurlah kalau bisa membantu," jawabnya singkat. Sorot matanya tetap tenang, seolah yang ia lakukan tadi bukan hal besar. Padahal di mata semua orang, itu adalah tindakan berani di tengah ketakutan massal. Sementara itu,
Beberapa penumpang yang sebelumnya mencurigainya kini mulai memperlihatkan perubahan sikap. Seorang ibu Korea yang duduk bersama anak kecil mendekat perlahan. Wajahnya masih pucat namun mata terisi rasa terima kasih. "Gamsahamnida, terima kasih," katanya dalam bahasa Korea pelan sambil menunduk. Rian membalas dengan senyum sederhana. Pria bule yang sebelumnya menudingnya kini duduk terpaku, tak sanggup menatap mata Rian. Ia memeluk istrinya dengan wajah menyesal, sadar bahwa tuduhannya barusan bisa memperburuk keadaan. Namun Rian tidak larut dalam itu semua. Ia justru mulai memperhatikan sesuatu yang lebih penting, suara mesin kiri. Sejak ledakan tadi, suara dari sisi kiri pesawat terdengar tidak stabil. Kadang terdengar normal, kadang ada getaran aneh seperti logam beradu di dalam. Rian menajamkan pendengaran, menundukkan kepala sedikit ke arah jendela, mencoba menangkap pola suara itu. Telinganya sangat peka terhadap perubahan ritme mesin, kemampuan yang terbentuk dari masa lalunya saat masih sering bekerja dengan mesin dan situasi darurat. Suara itu bukan sekadar kerusakan kecil, ada sesuatu yang belum beres. Pramugari senior mendekat, kali ini dengan sikap berbeda. Ia tidak lagi memandang Rian sebagai penumpang biasa, tapi sebagai seseorang yang ucapannya layak didengar. "Kau bilang dengar suara dari sayap kiri sebelum ledakan. Sekarang bagaimana?" tanyanya serius. Rian memejamkan mata sejenak, mendengarkan lebih dalam. Suara mesinnya tidak konsisten. Seperti ada sisa tekanan atau bagian yang rusak belum tertangani. "Aku dengar getaran logam yang tidak normal," jawabnya tenang. Pramugari senior menatapnya dalam, lalu mengangguk cepat dan bergegas melapor lagi ke depan. Di tengah situasi itu, suasana kabin mulai mengalami perubahan atmosfer. Penumpang yang awalnya saling menuduh kini perlahan menyatukan ketakutan mereka. Doa-doa mulai terdengar lebih jelas. Ada yang melafalkan dalam bahasa Arab, ada yang berdoa dalam bahasa Korea, Inggris, Mandarin, semuanya dengan nada lirih namun penuh harap. Tangis anak-anak mulai mereda, digantikan pelukan erat orang tua mereka. Sementara itu, Rian duduk dengan punggung tegak. Matanya tajam namun hatinya terus berzikir dalam diam. "Ya Allah, jangan biarkan kepanikan kembali menguasai mereka. Bimbing langkahku kalau memang aku harus bertindak lagi," bisiknya dalam hati. Tiba-tiba, lampu kabin sedikit meredup. Suara interkom berbunyi, tapi kali ini terdengar parau dan terbata. "Para penumpang, kami sedang berupaya mengendalikan situasi. Mesin kiri mengalami kerusakan yang cukup serius. Mohon semua tetap tenang, tetap duduk, dan kenakan sabuk pengaman," ujar suara pilot dengan tekanan nada yang jelas menyimpan ketegangan. Seketika bisikan kembali terdengar di seluruh kabin. Beberapa orang langsung merapatkan pelukan. Sebagian kembali menunduk berdoa. Suasana kembali diliputi kegelisahan, seperti bara yang mulai menyala lagi setelah sempat mereda. Rian merasakan getaran di lantai pesawat semakin tidak stabil. Meskipun celah pintu sudah ditangani, masalah utama kini jelas berada di mesin kiri. Ia tidak bisa melihatnya secara langsung dari posisinya di belakang, tapi suara yang ia tangkap cukup untuk membuatnya yakin bahwa kerusakan itu lebih dari sekadar gangguan ringan. Matanya beralih ke arah pramugari muda yang kini sibuk membantu penumpang memasang ulang masker oksigen dan mengencangkan sabuk pengaman. Ia tampak gugup tapi berusaha profesional. Rian bisa merasakan aura takut yang ditahan keras-keras oleh kru agar tidak memicu kepanikan massa lagi. Seorang pria Korea parubaya di kursi seberang menatap Rian dengan rasa ingin tahu. "Kau, siapa sebenarnya? Kenapa kau tahu hal-hal seperti itu?" tanyanya pelan dalam bahasa Inggris. Rian hanya menatap keluar jendela, lalu menjawab dengan nada rendah. "Saya hanya orang biasa yang kebetulan mendengar dan belajar dari pengalaman." Ia tidak bermaksud merendah berlebihan, tapi ia juga tidak ingin masa lalunya jadi pusat perhatian. Ia lebih memilih fokus pada situasi di depan mata daripada cerita tentang siapa dirinya dulu. Guncangan kecil kembali terasa. Kali ini lebih pendek tapi tajam. Beberapa penumpang kembali menjerit spontan. Rian menggenggam sandaran kursinya kuat-kuat. Ia tahu benar, jika kerusakan mesin tidak segera dikendalikan, guncangan ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Hatinya mulai bersiap.
Bukan dalam arti heroik seperti dalam film, tapi dalam kesiagaan murni. Kapanpun keadaan memaksa, ia akan kembali berdiri. Ia tak bisa menutup mata ketika puluhan nyawa berada dalam satu tabung logam raksasa yang melayang di udara. Ia menatap lampu kabin yang berkedip pelan dan mendengar kembali ritme mesin kiri yang makin aneh. Di tengah semua ketakutan yang belum padam sepenuhnya, Rian duduk tenang, pikirannya tajam, dan doanya tak putus. Ia tahu badai besar belum datang, tapi ia juga tahu, di saat semua mata tertuju pada ketakutan, ada kalanya satu hati tenang bisa jadi penentu keselamatan. Malam itu, ia perlahan menjadi titik pusat keheningan di tengah gemuruh langit. Suara gemuruh dari mesin kiri semakin jelas terdengar. Ritmenya tak lagi stabil seperti sebelumnya. Kini terdengar seperti jeritan logam yang dipaksa berputar dalam kondisi rusak. Getarannya merambat ke seluruh badan pesawat, terasa hingga ke lantai di bawah kaki penumpang. Rian yang duduk di kursi belakang memejamkan mata sejenak, mencoba mendengarkan lebih fokus. Suara itu bukan hanya tanda bahaya biasa, tapi pertanda sistem mesin sedang kehilangan keseimbangan. Ia membuka matanya perlahan dan menatap ke arah lorong kabin, melihat bagaimana kru dan penumpang berusaha menjaga ketenangan yang rapuh. Pramugari senior yang sebelumnya sempat berbicara dengannya kini berjalan cepat ke arah belakang. Wajahnya tegang, keningnya berkerut dalam, dan langkahnya menunjukkan urgensi. Ia menghampiri Rian dan berbisik pelan agar tidak memancing kepanikan penumpang lain. Kami dapat laporan dari pilot. Tekanan mesin kiri tidak bisa distabilkan. Mereka masih mencoba sistem cadangan. Tapi kalau terus begini, mungkin akan ada kemungkinan terburuk, katanya dengan suara rendah tapi penuh ketegangan. Kalimat itu menusuk Rian dalam-dalam. Ia mengangguk pelan, tidak panik, namun sorot matanya berubah. Ada kesadaran bahwa keadaan benar-benar genting. Penumpang mulai menyadari sesuatu yang tak beres. Meskipun pilot belum memberikan pengumuman lebih lanjut, suara mesin kiri yang semakin aneh tak mungkin disembunyikan. Seorang anak kecil mulai menangis lagi, disusul teriakan panik dari kursi bagian tengah ketika pesawat tiba-tiba terguncang tajam ke samping. Gelas air tumpah. Beberapa tas kecil jatuh dari bagasi kabin. Pramugari muda berusaha menenangkan mereka. Tapi ketakutannya sendiri jelas terlihat dari tangan yang sedikit gemetar saat menarik masker oksigen yang tergantung. Rian kembali mengencangkan sabuk pengamannya. Tapi pikirannya tidak berhenti. Ia mengingat suara-suara mesin seperti ini saat dulu menjadi relawan SAR. Ia pernah mendengar deru kapal yang kehilangan satu mesin utama saat berada di tengah badai. Pola getarannya mirip, irama yang naik turun tak teratur seperti napas orang yang kehabisan udara. Hatinya berdesir, nalurinya bekerja lebih cepat dari pikirannya. Ia tidak berada di kokpit, tapi dari sini ia bisa merasakan bahwa mesin kiri berada di ambang kegagalan total. Suara interkom terdengar tiba-tiba, kali ini dari pilot, terdengar parau dan tertekan. Para penumpang yang terhormat, kami sedang mengalami gangguan serius pada mesin kiri. Kami akan melakukan prosedur darurat. Mohon tetap duduk, kenakan sabuk pengaman, dan ikuti instruksi kru kabin. Mohon tetap tenang. Kalimat itu disambut dengan keheningan sesaat yang kemudian pecah menjadi kepanikan. Seorang pria bule berdiri dan berteriak, "What's happening? Are we going to crash?" Seorang ibu Korea menangis sambil memeluk anaknya erat-erat. Ada yang menutup telinga, ada yang berdoa keras-keras. Situasi berubah menjadi gelombang ketakutan yang sulit dikendalikan. Pramugari senior berusaha mengontrol keadaan. "Duduk! Semua duduk!" Teriaknya dalam bahasa Korea dan Inggris secara bergantian. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, Rian tetap duduk tegak. Matanya mengarah keluar jendela, mencoba menangkap pantulan cahaya dari mesin kiri. Sekilas, ia melihat percikan kecil yang menyala samar. Itu bukan pantulan lampu kota. Itu api kecil, seperti bara. Napasnya tercekat. Ia tahu percikan sekecil apapun di udara dengan tekanan seperti ini bisa berubah menjadi ledakan besar jika menyambar bahan bakar atau sistem terbuka. Tanpa sadar, tangannya meremas sandaran kursi. Ia menatap langit malam yang gelap di luar sana. Hanya terlihat sayap besar dan kilatan samar dari percikan mesin. Hatinya mulai bergetar, bukan karena takut mati,
tetapi karena menyadari betapa rentannya manusia di udara. Ya Allah, kalau ini ujian MU, kuatkan aku. Dan jika aku masih bisa berbuat sesuatu, tunjukkan jalannya. Bisiknya dalam hati dengan lirih. Guncangan tajam kembali datang. Kali ini lebih keras. Seluruh kabin seperti dihentak. Masker oksigen bergoyang liar. Lampu kabin sempat mati sesaat lalu menyala kembali. Beberapa penumpang berteriak menyebut nama keluarga mereka. Sebagian berteriak panik memanggil kru. Seorang kakek di kursi sebelah kanan kehilangan kesadaran sejenak karena tekanan dan ketakutan. Pramugari muda berusaha memberikan pertolongan sambil tetap menjaga keseimbangan di lorong yang berguncang. Rian melihat semua itu dengan mata yang tak lagi bisa diam. Ia tidak punya akses ke mesin. Tapi ia tahu ia harus siap kapan saja jika keadaan memaksa. Pramugari senior mendekatinya lagi dengan wajah pucat. Tadi kau tahu soal kebocoran pintu. Sekarang, apa yang kau pikirkan? Tanyanya tergesa. Rian menatap matanya dalam, lalu menjawab perlahan. Mesin kiri dalam kondisi kritis. Kalau percikan itu tidak ditangani, kita mungkin akan menghadapi ledakan kedua. Dan saat itu terjadi, pesawat tidak akan punya banyak waktu. Kalimat itu membuat pramugari senior kehilangan kata-kata sesaat. Ia tahu Rian bukan kru, tapi dari nada bicaranya, ini bukan asal tebak. Suasana kabin berubah menjadi dua kubu. Mereka yang sibuk berdoa dengan air mata, dan mereka yang panik tanpa arah. Doa-doa dalam berbagai bahasa terdengar bersahutan. Ada yang bersujud di kursi, ada yang menggenggam tangan keluarga erat-erat. Ada pula yang hanya terdiam mematung menatap jendela dengan mata kosong. Di tengah lautan ketakutan itu, Rian menjadi satu-satunya orang yang tidak hanyut dalam arus emosi. Ia bukan tidak takut, tapi ketakutannya berubah menjadi fokus. Setiap detik ia mendengar, mengamati, menganalisis. Seperti seorang teknisi yang sedang duduk di samping mesin yang perlahan kehilangan nyawanya. Pilot kembali berbicara. Kali ini lebih singkat dan terburu-buru. Kami sedang mengaktifkan sistem pemadam otomatis di mesin kiri. Mohon tetap duduk. Suara itu menggema di seluruh kabin. Tapi guncangan tetap belum berhenti. Percikan kecil yang Rian lihat dari jendela makin jelas. Kini membesar sedikit seperti bara yang ditiup angin. Ia tahu, situasi ini bisa berubah sangat cepat. Penumpang belum menyadari sepenuhnya bahaya itu, tapi hatinya sudah bersiap. Karena jika ada yang salah, semua mata akan tertuju pada satu titik. Langit yang gelap dan tak ada tempat untuk berpijak. Dalam keheningan batin, Rian menatap sayap pesawat dengan pandangan yang dalam. Seperti orang yang tengah membaca sesuatu yang tak tertulis. Di balik ketenangan wajahnya, ada getaran batin yang kuat. Ia tidak tahu bagaimana akhir malam ini, tapi satu hal pasti, pesawat ini masih belum keluar dari bahaya. Dan di dalam kabin, di antara ratusan penumpang yang ketakutan, hanya ada segelintir orang yang benar-benar paham betapa tipisnya garis antara hidup dan mati. Rian adalah salah satunya. Malam itu, udara di dalam pesawat terasa lebih berat dari sebelumnya, seakan langit sedang menahan napas. Suasana kabin kini seperti ruang tekanan emosi yang siap pecah kapan saja. Mesin kiri terus mengeluarkan suara berat seperti napas makhluk raksasa yang sekarat. Setiap dentuman kecil terdengar jelas, memantul di dinding logam pesawat, menelusup hingga ke tulang penumpang. Lampu kabin redup, suara alarm pendek sesekali terdengar dari ruang kru, dan guncangan yang datang tidak beraturan membuat semua orang berada di ujung ketegangan. Pilot belum memberi instruksi lebih lanjut, tapi dari nada suara yang sempat terdengar sebelumnya, semua tahu, situasi tidak membaik. Rian duduk di kursinya dengan tubuh tegak. Tapi sorot matanya tajam mengamati ke arah lorong tengah pesawat. Kru mulai bergerak cepat. Dua pramugari senior berdiskusi dengan wajah serius di depan kabin kelas ekonomi. Sementara pramugari muda dengan tangan gemetar membagikan instruksi keselamatan ulang kepada penumpang. Kencangkan sabuk pengaman. Posisi badan condong ke depan saat aba-aba diberikan. Serunya dalam bahasa Korea dan Inggris. Suaranya terdengar pecah. Berusaha terdengar tegas meski jelas ada ketakutan yang ia tahan mati-matian. Penumpang mulai mengikuti instruksi itu. Namun ketakutan membuat banyak dari mereka sulit berpikir jernih. Seorang pria bule berteriak histeris.
I want to talk to the pilot. I want to know if we're going to die. Suaranya menggema keras, memicu jeritan lain dari beberapa penumpang. Seorang ibu muda berdoa sambil memeluk bayinya erat-erat. Kakek yang sempat pingsan di bab sebelumnya kini tersadar dengan pandangan bingung. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Suasana itu seperti domino ketakutan yang jatuh satu persatu. Dalam kondisi seperti ini, sedikit saja kesalahan bisa mengubah kabin menjadi kekacauan total. Rian tahu, dalam keadaan darurat di udara, bukan hanya mesin yang bisa rusak, mental penumpang juga. Ia melihat pramugari muda yang tadi membantunya di pintu belakang mulai kehilangan kendali emosinya. Tangannya gemetar saat mencoba menjelaskan prosedur pendaratan darurat. Suaranya tersendat di tengah kalimat. Rian berdiri perlahan. Sabuk pengamannya ia lepas dengan gerakan terukur. Pramugari itu menatapnya kaget. "Sir, please sit down. It's dangerous to stand," katanya terbata. Tapi Rian menatapnya dengan tatapan tenang dan mantap. Bukan menantang, melainkan meyakinkan. "Kalau kamu panik, mereka semua ikut panik. Kamu harus kuat sekarang," ujar Rian pelan namun tegas dalam bahasa Inggris. Suaranya tidak keras, tapi mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. Pramugari itu terdiam, matanya berkaca-kaca. Rian meletakkan tangannya di pundaknya sebentar, lalu menatap langsung ke matanya. "Tarik napas. Lakukan apa yang kamu latih setiap hari," lanjutnya. Kata-kata itu bagai pijakan di tanah yang retak. Pramugari muda itu menghela napas panjang, menggigit bibirnya, lalu mengangguk pelan. Sorot matanya mulai berubah, dari ketakutan menjadi tekad. Rian lalu melangkah sedikit ke lorong tengah, mengamati sekitar. Ia bukan kru, tapi nalurinya sebagai seseorang yang pernah menghadapi situasi darurat membuatnya tahu, saat mesin bermasalah, menjaga ketertiban kabin sama pentingnya dengan memperbaiki teknis. Ia melihat beberapa penumpang yang mulai gelisah berlebihan. Seorang anak muda mencoba membuka bagasi atas untuk mengambil koper, meski sudah ada instruksi untuk tetap duduk. "Hei!" seru Rian dalam bahasa Inggris. "Leave it. Sit down. Don't make it worse." Nada suaranya tajam, bukan karena marah, tapi untuk menghentikan tindakan yang berpotensi bahaya. Anak muda itu tertegun, lalu perlahan menutup bagasi dan kembali duduk. Sementara itu, guncangan kembali datang, kali ini lebih panjang. Pesawat seperti melewati jalan berlubang di udara. Penumpang kembali berteriak, sebagian menutup mata, sebagian meremas tangan pasangan mereka. Rian berpegangan pada sandaran kursi sambil mengimbangi tubuhnya yang terhuyung. Namun matanya tetap fokus pada keadaan kabin. Ia memperhatikan panel tekanan udara di dekat pintu darurat yang tadi ia perbaiki. Simbol digitalnya masih stabil, setidaknya itu satu hal yang tidak memburuk. Tapi mesin kiri, dari luar jendela terlihat percikan yang makin sering, seperti bara api yang menari di kegelapan. Pramugari senior kembali dari kabin depan. Wajahnya lebih tegang dari sebelumnya. Ia mendekati Rian dan berbisik cepat. "Pilot butuh semua kru fokus. Mesin kiri benar-benar kritis. Kami akan siapkan posisi darurat, dan kemungkinan kami harus mendarat darurat secepat mungkin." Kalimat itu terdengar jelas di telinga Rian, meski diucapkan dengan nada rendah. Ia tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Di dalam hatinya, ia merasa seperti sedang duduk di atas waktu yang berdetak mundur. Bukan lagi pertanyaan apakah situasi ini serius, tetapi seberapa lama pesawat bisa bertahan. Tiba-tiba, lampu kabin mati sejenak. Hanya cahaya darurat merah yang menyala. Seluruh kabin langsung hening dalam sepersekian detik, lalu disusul gelombang teriakan. Dalam kegelapan itu, suara mesin kiri terdengar lebih mengerikan, jeritan besi yang seperti merobek langit malam. Rian menunduk sedikit, menghela napas pelan, lalu berdoa dalam hati, "Ya Allah, tenangkan mereka. Jangan biarkan ketakutan merusak harapan." Saat lampu menyala kembali, ia melihat wajah-wajah penumpang yang kini benar-benar pasrah. Tidak ada lagi tatapan mencurigai dirinya. Tidak ada lagi cibiran. Semuanya kini memandang dengan rasa takut yang sama. Ia kembali ke kursinya, memasang sabuk pengaman dengan kuat.
Di sekelilingnya, suara doa terdengar seperti bisikan ombak malam, tenang tapi dalam. Ada yang menyebut nama keluarga, ada yang menyebut nama Tuhannya dengan air mata. Rian memejamkan mata sejenak, membiarkan semua suara itu meresap ke dalam hatinya. Situasi ini tidak lagi hanya tentang pesawat dan mesin. Ini tentang sekelompok manusia yang bersama-sama menghadapi langit dengan segala ketidakpastiannya. Guncangan kembali terasa. Tapi kali ini Rian tidak hanya merasakan ketakutan. Ada sesuatu yang lain, kesadaran bahwa waktu untuk berpangku tangan sudah habis. Mesin kiri di luar sana terus meraung seperti peringatan. Dan di dalam kabin, meski semua duduk dalam ketakutan, ada satu titik tenang yang perlahan tumbuh. Di tengah kekacauan, Rian bukan lagi sekadar penumpang kelas ekonomi yang diremehkan. Tanpa kata-kata besar, ia mulai mengambil peran sebagai jangkar ketenangan di tengah badai langit yang mengamuk. Malam itu, setiap detik terasa panjang, seperti langit sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Guncangan demi guncangan semakin terasa seperti ombak udara yang tak henti menghantam badan pesawat. Mesin kiri mengerang keras seperti logam yang dipaksa bekerja di luar batasnya. Suara percikan kecil di luar jendela kini makin sering terdengar, seperti api yang mulai mencari jalan keluar. Lampu kabin sesekali berkedip, menambah ketegangan di tengah suasana yang sudah mencekam. Rian duduk tegak. Sabuk pengamannya terikat kencang. Namun matanya tidak pernah diam. Ia menatap keluar jendela, kemudian ke sekeliling kabin, memastikan tidak ada kepanikan yang membesar seperti sebelumnya. Penumpang kini mulai berada di titik campuran antara kelelahan dan ketakutan. Mereka tidak lagi berteriak histeris seperti di awal, tetapi wajah-wajah pucat, mata berkaca, dan genggaman tangan yang erat menunjukkan mereka sedang mempersiapkan kemungkinan terburuk. Suara doa terdengar lebih lirih, seperti bisikan yang menyelimuti seluruh kabin. Seorang ibu muda di barisan tengah berulang kali mencium kening anaknya, memeluknya seperti tak ingin melepaskan. Seorang pria paruh-baya menggenggam tas kecil berisi foto keluarga. Dalam suasana itu, waktu seolah berjalan lambat, setiap detik menjadi sangat terasa. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari bagasi kabin bagian kanan. Salah satu pintu penyimpanan terbuka akibat getaran, dan sebuah koper besar terhempas keluar. Koper itu meluncur deras ke arah kursi belakang. Seorang anak kecil yang duduk tanpa sadar di baris itu hanya bisa menatap koper yang melayang. Tak punya waktu untuk menghindar. Dalam sepersekian detik, Rian melepaskan sabuk pengamannya, melompat ke lorong, dan meraih koper itu dengan kedua tangannya. Benturannya keras, tapi ia menahan dengan tubuhnya sehingga koper itu tak menghantam anak kecil tersebut. Penumpang sekitar menjerit kaget. Sang ibu anak kecil langsung menangis dan memeluk anaknya erat. Sementara Rian berdiri dengan napas terengah. Pramugari muda berlari ke arahnya. Wajahnya tegang. "Are you okay?" "Itu berbahaya," katanya dengan suara gemetar. Rian mengangguk pelan. "Aku tidak apa-apa. Pastikan semua bagasi terkunci dengan benar," jawabnya cepat. Ia mengangkat koper besar itu ke tempat asalnya dan memastikan pintunya tertutup rapat. Dalam situasi kacau seperti ini, satu kesalahan kecil bisa menjadi bencana. Pramugari muda mengangguk cepat lalu bersama rekannya mulai mengecek satu persatu bagasi kabin. Beberapa penumpang yang menyaksikan aksi spontan Rian itu menatapnya dengan pandangan yang berbeda. Bukan lagi curiga atau canggung, melainkan rasa hormat yang tulus bercampur harapan. Namun saat ia hendak kembali ke kursi, suara mesin kiri terdengar lebih keras dari sebelumnya. Rian berhenti sejenak. Matanya kembali mengarah ke jendela. Dari sana, ia melihat dengan jelas percikan yang tadinya kecil kini semakin terang. Bara merah menyala di bagian belakang mesin, seperti api kecil yang membesar di bawah tekanan angin kencang. Dadanya terasa mengeras. Ia tahu kondisi ini berbahaya. Api sekecil apapun, jika tidak tertangani pada ketinggian seperti ini, bisa menjalar ke sistem bahan bakar atau mengganggu sayap. Ia menelan ludah perlahan. Sorot matanya penuh kewaspadaan. Pramugari senior yang berjalan dari depan menghampiri Rian dengan langkah cepat. "Kami baru dapat kabar dari kokpit. Sistem pemadam otomatis belum sepenuhnya berhasil. Mesin kiri masih dalam keadaan panas tinggi,
Katanya dengan suara terburu-buru. Mereka sedang mencoba ulang sistem manual. Kami harus menenangkan penumpang sambil bersiap untuk kemungkinan prosedur darurat. Kalimat itu membuat napas Rian terasa lebih berat. Situasi benar-benar berada di ujung tanduk. Ia menatap pramugari senior itu dalam-dalam. Kalian harus jaga ketenangan kabin. Kalau orang panik sekarang, itu bisa kacau total. Ucapnya serius. Wanita itu mengangguk dengan mata yang sedikit bergetar. Di bagian depan, pramugari lain mulai melakukan briefing ulang cepat pada beberapa barisan penumpang. Mereka menunjukkan posisi tubuh darurat, cara menggunakan sabuk, dan penanganan benturan. Suaranya terdengar tegas. Namun di balik itu jelas ada ketegangan yang berusaha disembunyikan. Beberapa penumpang mendengarkan dengan patuh. Sebagian lagi hanya diam terpaku. Tatapan kosong seolah tidak benar-benar mendengar. Ketakutan yang terlalu besar memang kadang membungkam logika. Rian kembali ke kursinya, memasang sabuk pengaman lebih kencang. Tangannya meremas lututnya, tubuhnya sedikit condong ke depan. Ia menutup mata sebentar, bukan untuk menyerah, tapi untuk mengatur napas. Dalam keheningan itu, suara mesin kiri terdengar seperti detak jam kematian yang perlahan mendekat. Ia berzikir dalam hati, "Ya Allah, aku tidak tahu apa rencana MU malam ini. Tapi jika Engkau beri aku kesempatan, jangan biarkan satu nyawa pun hilang di langit ini." Doanya lirih, tapi penuh kekuatan. Guncangan berikutnya datang lebih tajam, seperti hentakan dari bawah pesawat. Beberapa penumpang kembali menjerit. Seorang remaja laki-laki di kursi samping lorong mulai menangis keras dan berteriak, "I don't want to die." Rian menoleh ke arahnya, menatap dengan sorot tegas namun tenang. "Hei," katanya pelan dalam bahasa Inggris. "Look at me." Remaja itu menoleh dengan air mata mengalir deras. "Ambil napas. Tarik dalam. Fokus pada suaramu, bukan pada suara mesin. Kamu akan baik-baik saja," ucap Rian sambil menatapnya langsung, memberi pijakan di tengah kepanikan. Suara remaja itu perlahan mereda, meski air matanya masih mengalir. Orang tuanya menatap Rian dengan rasa terima kasih yang dalam. Suasana kabin perlahan berubah dari kepanikan liar menjadi keheningan tegang. Semua orang kini sadar bahwa mereka berada di dalam situasi genting yang tidak lagi bisa ditutupi. Sorot mata orang-orang bukan lagi sekadar takut, tapi pasrah dan menunggu. Namun di tengah ketegangan itu, kehadiran Rian seakan menjadi jangkar yang menahan agar kapal terbang ini tidak tenggelam dalam kepanikan massal. Ia tidak memegang kendali atas pesawat, tapi kehadirannya menjadi simbol keteguhan yang tidak mereka temukan dari siapapun. Percikan api di luar sayap makin jelas, tapi Rian tidak berpaling. Ia duduk tegak, siap dengan apapun yang akan terjadi. Dalam dadanya, getaran batin terasa semakin kuat, campuran antara doa, keberanian, dan kesadaran bahwa malam ini, langit sedang menguji semua jiwa yang berada di dalam pesawat itu. Tidak ada jalan kembali, hanya maju menghadapi ketidakpastian. Dan di tengah semua itu, meski tanpa seragam atau otoritas, Rian menjadi titik tenang yang menyalakan harapan kecil di hati setiap orang yang menatapnya. Malam itu, pesawat bukan sekadar alat transportasi. Ia berubah menjadi ruang ujian keberanian, dan semua jiwa di dalamnya tengah menunggu takdir dengan napas tertahan. Suasana di dalam kabin berubah dari ketegangan menjadi keheningan yang sangat mencekam. Mesin kiri kini terdengar seperti jeritan terakhir sebuah mesin yang sekarat. Percikan api di luar sayap sudah jelas terlihat oleh penumpang yang duduk dekat jendela, membuat beberapa orang menutup wajah dan berdoa sambil menangis. Pramugari senior berdiri di lorong depan dengan pengeras suara kecil di tangannya. Suaranya terdengar parau saat memberikan instruksi darurat. "Tuan dan Nyonya, mohon tetap tenang. Kenakan sabuk pengaman dengan erat. Posisi tubuh menunduk saat ada aba-aba. Ikuti semua arahan kru." Ia berusaha terdengar tegas, tapi getar dalam suaranya tak bisa disembunyikan. Semua mata tertuju padanya, sebagian penuh harap, sebagian lagi hanya kosong oleh ketakutan. Rian duduk di kursinya, tubuhnya sedikit condong ke depan, kedua tangannya saling menggenggam erat. Matanya menatap keluar jendela sayap kiri dengan fokus yang tak biasa.
Bara api kecil yang tadi hanya terlihat samar kini mulai menjalar seperti api lilin yang membakar sumbu. Hati Rian mulai berdebar lebih cepat. Tapi wajahnya tetap tenang. Ia tidak bisa mengendalikan mesin. Tapi hatinya tahu, situasi ini hampir mencapai titik kritis. Ia menarik napas panjang, matanya terpejam sejenak, dan dalam keheningan batin, ia berbisik. Ya Allah, jika Engkau mengizinkan, tunjukkan jalan agar aku bisa berbuat lebih. Jangan biarkan semua ini berakhir dengan tangisan. Di lorong kabin, pramugari muda berlari kecil ke arah belakang, wajahnya tegang. Ia membawa pesan cepat dari kokpit, lalu berhenti di dekat pramugari senior dan berbisik tergesa. Dari ekspresi mereka, jelas ada sesuatu yang besar. Sesaat kemudian, pramugari senior mengangkat pengeras suara lagi. Para penumpang, mohon perhatian. Pilot memerlukan bantuan teknis untuk mengirim informasi kondisi mesin dari area belakang. Apakah ada di antara penumpang yang memiliki pengalaman mekanik atau penerbangan? Suaranya menggema ke seluruh kabin. Namun tidak ada satu tangan pun yang terangkat. Semua saling menatap, berharap ada orang lain yang lebih mampu. Tapi sunyi. Rian menunduk pelan. Hatinya bergejolak. Ini momen yang tidak ia rencanakan. Ia tidak ingin menonjol, tapi keadaan memaksanya. Tiba-tiba pramugari muda melihat ke arahnya. Kau yang waktu itu tahu soal pintu dan kebocoran, katanya dengan suara sedikit gemetar. Semua mata langsung beralih ke Rian. Sorot mata penumpang kini bukan lagi curiga seperti di awal penerbangan, tapi seperti menatap satu-satunya titik pegangan di tengah badai. Beberapa bahkan terlihat menahan napas. Rian menarik napas panjang, lalu melepaskan sabuk pengamannya dengan gerakan mantap. Ia berdiri, matanya menatap lurus ke arah pramugari senior. Tunjukkan jalannya, ucapnya pelan tapi jelas. Lorong kabin terasa sunyi ketika ia melangkah ke depan. Setiap langkahnya seperti menggetarkan ruang yang penuh ketegangan itu. Pramugari senior memberinya rompi keselamatan cadangan dan headset komunikasi darurat yang terhubung ke kokpit. Pilot butuh mata tambahan di belakang mesin kiri. Panel pemantau visual tidak bisa memberikan gambar jelas. Kalau ada perubahan besar, mereka butuh laporan cepat, katanya dengan napas terburu-buru. Rian mengangguk. Ia tidak pernah berada dalam posisi seperti ini di udara, tapi pengalaman masa lalunya sebagai teknisi dan relawan SAR membuatnya tahu, ketenangan adalah kunci. Ia berjalan menyusuri lorong ke arah pintu darurat belakang, tempat ia sebelumnya menambal kebocoran. Angin dingin tipis terasa merambat dari celah-celah kabin, menambah suasana mencekam. Pramugari muda mengikuti di belakang dengan senter darurat. Begitu sampai, Rian menempelkan tubuhnya ke jendela kecil dekat ekor pesawat, menatap ke arah mesin kiri dengan konsentrasi penuh. Api kecil sudah mulai menyala stabil di salah satu bagian luar mesin. Bara itu bukan sekadar percikan lagi. Ini sudah menjadi ancaman nyata. Ia segera menekan tombol headset dan berbicara ke kokpit. Mesin kiri. Percikan berubah jadi api kecil. Di bagian luar belakang. Sumber api tampaknya dari sistem pembuangan. Ucapnya cepat dan tenang. Pilot menjawab dengan suara tergesa dari headset. Terima kasih. Kami sedang aktifkan manual extinguisher. Tetap di posisimu. Laporkan perubahan sekecil apapun. Rian mengangguk, meski tak terlihat. Dalam situasi ini, ia menjadi mata pilot, satu-satunya orang yang bisa memberi informasi akurat tentang kondisi mesin dari belakang. Tugasnya bukan main-main. Di depannya ada api, di belakangnya ratusan nyawa. Sementara ia terus mengamati, getaran pesawat semakin tajam. Rian harus berpegangan pada pegangan pintu agar tubuhnya tidak terhuyung. Pramugari muda berdiri beberapa langkah di belakang, memegangi senter dengan tangan gemetar tapi tetap bertahan. Di kabin utama, penumpang mulai sadar bahwa sesuatu sedang terjadi. Mereka melihat sosok Rian di belakang, memakai headset, berdiri tenang di dekat pintu darurat dengan pandangan tajam keluar jendela. Pemandangan itu bagai adegan dalam film, tapi ini nyata, dan taruhannya adalah hidup mereka semua. Api mulai merambat ke sisi bawah mesin. Terlihat seperti tekanan bahan bakar bocor kecil, lapor Rian lagi. Suaranya tetap stabil,
Meski dalam dadanya ada ketegangan yang luar biasa. Pilot menjawab cepat. Kami akan mengalihkan aliran bahan bakar dan matikan sistem kiri sepenuhnya. Tetap amati. Kami butuh waktumu. Rian menatap lekat api yang semakin terang. Wajahnya serius. Setiap detik terasa panjang. Setiap suara getaran terdengar seperti peringatan keras. Dalam pikirannya hanya ada satu hal. Bertahan. Di tengah semua itu, pramugari muda sempat berbisik pelan. Kau bukan orang biasa, ya? Rian hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Matanya tidak lepas dari mesin. Ia tidak butuh pengakuan. Yang ia butuhkan saat ini hanyalah waktu dan keberanian. Hatinya kembali bergetar dalam doa. Ya Allah, jika ini peranku, kuatkan aku. Jangan biarkan satu pun dari mereka kehilangan harapan. Ketika pilot mulai menonaktifkan sistem mesin kiri, api yang semula menyala mulai mengecil perlahan. Namun getaran pesawat belum berhenti. Situasi masih jauh dari aman. Tapi dalam keheningan kabin, semua mata kini tertuju pada satu sosok di belakang yang berdiri melawan ketakutan. Rian. Ia tidak punya pangkat, bukan kru, bukan pilot. Tapi malam itu, ia menjadi jembatan antara bahaya dan harapan. Dan saat headset di telinganya kembali memancarkan suara pilot yang berkata, kami butuh bantuanmu untuk tahap selanjutnya. Hati semua orang di kabin tahu, detik-detik berikutnya akan menentukan segalanya. Rian masih berdiri di dekat jendela belakang pesawat dengan headset menempel di telinganya. Suara pilot terdengar tergesa dan berat. Kami kehilangan sebagian sistem kendali otomatis. Angin di ketinggian ini tidak stabil. Kami butuhmu untuk tetap memberi laporan visual, terutama jika ada perubahan di struktur sayap kiri. Suara itu terdengar tegas, tapi ada nada kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Mereka sudah berjuang dari kokpit, dan kini seluruh nasib pesawat berada di atas kerjasama penuh semua pihak, termasuk seorang TKI di kelas ekonomi yang beberapa jam lalu diremehkan. Angin malam menerpa badan pesawat, menimbulkan suara gesekan panjang seperti lolongan. Rian mencengkeram pegangan pintu darurat dengan satu tangan, sementara tangan satunya menggenggam senter darurat yang dipinjam dari pramugari. Api di mesin kiri perlahan mulai meredup setelah sistem bahan bakar dimatikan, tapi kepulan asap tipis masih terlihat membuntuti sayap seperti bayangan kelabu. Getaran pesawat belum berhenti. Beberapa kali, tubuh Rian terguncang, tapi kakinya bertahan kokoh seperti akar yang mencengkeram tanah. Di belakangnya, pramugari muda berdiri dengan wajah tegang namun sorot mata penuh kepercayaan. Di kabin utama, penumpang kini benar-benar sunyi. Hanya terdengar suara mesin kanan yang masih bekerja keras dan desingan angin di luar. Sorot mata mereka semua kini tertuju ke belakang, ke arah tempat Rian berdiri. Ada yang menggenggam rosario, ada yang berzikir pelan, ada pula yang hanya menatap kosong ke depan. Dalam momen itu, seluruh perbedaan bahasa, status, dan negara seolah lenyap. Mereka semua menyatu dalam satu rasa, ketakutan dan harapan. Di tengah langit yang gelap, satu gerakan kecil saja bisa menentukan nasib ratusan jiwa. Rian kembali memberi laporan ke kokpit. Asap mulai berkurang, tapi struktur mesin kiri terlihat goyah di bagian bawah. Seperti ada baut longgar atau panel terbuka. Katanya cepat. Suara pilot langsung terdengar. Itu penting. Kami butuh tahu apakah panel itu masih bergerak atau stabil. Rian mendekatkan wajah ke jendela kecil itu. Matanya menyipit menembus gelap malam. Masih bergerak, pelan tapi jelas. Kalau tidak segera dikunci, panel itu bisa lepas. Jawabnya mantap. Suasana headset berubah serius. Dengar, kami akan lakukan manuver pengurangan kecepatan untuk mengurangi tekanan ke mesin kiri. Tapi saat itu terjadi, pesawat akan terguncang keras. Pastikan kau pegang sesuatu yang kuat, ucap pilot. Rian menjawab cepat. Mengerti. Ia memperkuat cengkeraman tangannya, memposisikan tubuhnya agar tidak mudah terpental. Pramugari muda di belakangnya menahan napas, berpegangan pada kursi darurat. Beberapa detik kemudian, suara mesin kanan berubah nada. Pesawat mulai memperlambat kecepatan. Guncangan keras langsung menghantam kabin, membuat banyak penumpang menjerit.
Masker oksigen kembali bergoyang liar. Koper yang sebelumnya sudah dikunci rapat mulai bergeser karena hentakan. Beberapa penumpang teriak memanggil keluarga mereka. Tapi Rian tidak bergeser sedikit pun. Matanya tetap menatap sayap kiri. Headset masih terpasang erat. Panel mulai bergerak lebih cepat. Angin menekannya. Teriak Rian ke kokpit. Kami butuh kau melaporkan setiap detik. Jawab pilot cepat. Detik demi detik terasa seperti menit panjang. Panel mesin kiri itu seperti hendak terlepas kapan saja. Rian menahan napas. Matanya tak berkedip. Dalam kepalanya, semua kenangan masa lalu seolah berputar. Masa-masa saat ia menjadi teknisi, menolong kapal bocor di tengah badai, malam-malam bekerja sampai pagi hanya demi mengirim uang ke kampung, semua datang seperti kilasan cepat. Tapi kali ini, taruhannya bukan hanya kehidupannya sendiri. Ratusan nyawa tergantung pada ketepatan matanya dan ketenangan jiwanya. Panel mulai retak, ucap Rian keras. Suaranya terdengar jelas di headset. Di kabin, beberapa penumpang ikut risak mendengar nada ketegasan yang bercampur ketegangan itu. Pilot menjawab cepat. Kami akan coba turunkan altitude dan lakukan kontrol manual. Kau tetap beri laporan. Rian menatap terus ke panel, menggigit bibirnya. Pesawat mulai menurun perlahan, tapi guncangan semakin kuat. Di beberapa kursi, suara tangisan makin keras. Pramugari senior di depan mencoba menenangkan dengan pengeras suara. Tapi suaranya nyaris tenggelam oleh suara mesin dan teriakan. Tiba-tiba, panel mesin kiri terdengar patah sebagian. Suaranya, kerang. Begitu keras hingga terdengar ke dalam kabin. Beberapa penumpang menjerit ketakutan. Rian menekan headset. Panel terbuka separuh, tapi belum lepas penuh. Sudut belakang masih menahan. Suara pilot terdengar cepat. Tahan posisimu. Kami akan ubah sudut sayap untuk mengurangi tekanan ke panel itu. Tetap amati. Guncangan berikutnya seperti hentakan keras ke perut pesawat. Lampu kabin kembali berkedip. Beberapa anak kecil mulai menangis histeris. Orang tua mereka memeluk erat. Pria bule yang dulu menuduh Rian kini menatap ke arah belakang dengan mata berkaca. Seolah menyadari siapa yang kini menjadi tumpuan mereka semua. Rian tidak peduli pada sorotan itu. Ia hanya fokus. Matanya mengikuti gerakan panel. Headset di telinganya menjadi jembatan antara apa yang dilihat dan apa yang harus diketahui pilot dalam hitungan detik. Perlahan, manuver pesawat mulai berhasil. Angin yang menekan panel berkurang sedikit demi sedikit. Rian menahan napas, kemudian melapor. Panel mulai stabil, tidak bergerak liar lagi. Sudut tekanan menurun. Pilot menjawab dengan nada lega tapi tetap fokus. Teruskan pengamatanmu. Kita akan pertahankan kecepatan ini sampai siap untuk prosedur akhir. Suara itu memberi sedikit harapan di tengah badai ketakutan. Rian menarik napas panjang. Tangannya masih mencengkeram pegangan pintu dengan kuat. Ia menatap keluar, melihat panel yang tadi hampir lepas kini bergoyang ringan tapi tidak lagi liar. Dalam hati, ia berzikir pelan. Ya Allah, Engkau yang pegang kendali atas langit ini. Jangan biarkan satu pun dari kami hilang. Kalimat itu bukan hanya doa, tapi seruan jiwa seorang manusia yang berada di titik antara langit dan bumi, antara hidup dan kematian. Di kabin, penumpang mulai menyadari bahwa guncangan berkurang sedikit. Wajah-wajah ketakutan perlahan berubah menjadi kebingungan dan harapan tipis. Sorot mata mereka kembali ke arah Rian. Sosok sederhana dengan pakaian lusuh kini berdiri di belakang pesawat seperti penopang tak terlihat. Tidak ada seragam, tidak ada tanda jabatan. Hanya ketenangan dan keberanian. Suara pilot kembali terdengar di headset, lebih tenang daripada sebelumnya. Kau sudah melakukan hal besar. Tetap di sana sampai kami beri instruksi berikutnya. Rian mengangguk pelan. Ia tidak menjawab dengan kata-kata. Tapi sorot matanya cukup untuk menyampaikan tekadnya. Malam itu, di ketinggian puluhan ribu kaki, di tengah mesin yang hampir runtuh dan hati manusia yang gemetar, satu sosok yang diremehkan sejak awal penerbangan berdiri tegak, menjadi mata dan harapan di ujung sayap.